Gak kemudian menghitung orang yang telah membesarkannya. Nggak peduli dia telah menjilat ludahnya sendiri yang sudah berada di tong sampah. Nggak peduli, nggak ada urusan. Yang penting dia berkuasa. Dia duduk di istana. Urusan berkata-kata kita acungi jempol. Nggak ada lah ya yang bisa ngalahin kehebatan Anies di dalam berkata-kata. Cuma di dalam praktek kata tidak ada orang yang mampu juga menandinginya. Karena kata berbanding terbalik dengan kenyataan. Janji berbanding terbalik dengan kenyataan. Duh, Gusti, kasihan ya, baru sadar. Gerindra baru sadar. Kemana aja selama ini, halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Tahu gak, kemarin ada yang marah-marah. Ada yang baru sadar bahwa dirinya, partainya sedang dikhianati. Bahwa ketumnya sedang ditikung oleh orang yang dibesarkan secara berdarah-darah oleh partai itu. Namun ujung-ujungnya mengkhianati. Ujung-ujungnya tidak punya etika. Berjanji tidak akan nyapres, tidak akan melawan ketum partai itu di Pilpres 2024. Namun ternyata sekarang dia ngotot. Namun ternyata faktanya sekarang dia terang-terangan. Baru sadar ya, baru paham ya. Saya kira masyarakat Indonesia sudah sedari dulu paham karakter dia. Tahu kan yang dimaksud siapa? Anies Rashid Baswedan, manusia paling pinplan. Politisi paling pinplan yang kita ketahui. Kita tahu 2014 dia mati-matian bela Jokowi dan akhirnya dia mendapatkan kursi menteri pendidikan. Meskipun tidak berlangsung lama, pada akhirnya dia dipecat. Ya. Kemudian 2019 berbalik tuh. Dia mati-matian bela Prabowo Subianto. Kemudian sekarang dia tidak mempraktekkan janjinya yang mengatakan tidak akan melawan Prabowo jika dia nyalon di Pilpres 2024. Baru sadar ya. Saya menilai Anies itu dia akan hidup di lingkaran yang hanya menguntungkan dirinya tanpa mementingkan, tanpa melirik orang lain, yang bahkan orang itu, meskipun orang itu sudah berdarah-darah membesarkannya, dia gak bakalan melirik itu. Kalau tidak menguntungkannya, dia akan buang ke tong sampah mungkin ya. Itu karakter dia. Sedari dulu saya kira masyarakat paham. Urusan berkata-kata kita acungi jempol. Nggak ada lah ya yang bisa ngalahin kehebatan Anies di dalam berkata-kata. Cuma di dalam praktek kata tidak ada orang yang mampu juga menandinginya. Karena kata berbanding terbalik dengan kenyataan. Janji berbanding terbalik dengan kenyataan. Oke, sebelumnya kita simak dulu nih beritanya ya. Ketika kader Gerindra marah-marah, mencah-mencah, ya kecewa, lebih tepatnya kepada Anies Rashid Baswedan.
Kita baca dari populis nih ya. Nggak punya etika. Anies sudah dibesarkan Prabowo, tapi nyapres nggak ngomong-ngomong katanya. Jubir Partai Gerindra, Andri Rosadi, menyebut Anies Baswedan tidak punya etika karena telah menelikung Prabowo Subianto. Menurutnya, Anies sama sekali tidak menemui Prabowo sebelum memutuskan untuk maju sebagai Capres 2024. Padahal Anies bisa jadi Gubernur DKI Jakarta berkat jasa Prabowo Subianto dan kader Partai Gerindra. Saya ingin menyampaikan Mas Anies adalah calon gubernur yang pernah didukung oleh Pak Prabowo, kata Andre. Ketika itu, cerita Andre, Prabowo rela memodali Anies agar bisa menang dalam pemilihan gubernur DKI, Pilgub DKI tahun 2017 melawan Ahok. Tak hanya itu, bahkan para kader Gerindra bela-bela patungan untuk memodali Anies di Pilgub 2017. Duh, Gusti, kasihan ya, baru sadar. Gerindra baru sadar. Kemana aja selama ini, halo? Hal inilah yang membuat kader Gerindra kecewa berat dengan Anies. Sudah dibesarkan oleh Prabowo tetapi tidak izin dulu sebelum maju Pilpres, sebelum maju Capres 2024. Padahal kader-kader Gerindra ini gregetan loh ya, berjuang habis-habisan. Karena saya melihat Pak Prabowo mendukung dan memodali Mas Anies, dan kami semua kader Gerindra patungan rame-rame. Dan mohon maaf ya ungkapnya. Kendati begitu, Andre tidak mempermasalahkan Anies maju sebagai Capres 2024. Namun ia menyayangkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak pamit terlebih dahulu ke Prabowo. Ternyata Mas Anies pun maju, itu hak beliau. Kami hormati, tapi mbok ya etika. Ngomong ke Prabowo. Tegas Andre. Satu kali lagi, ini jelas statement kekecewaan Gerindra yang telah membesarkan Mas Anies Rashid Baswedan hingga pada akhirnya Gerindra dikhianati, Gerindra dikecewakan. Kita tahu lah ya, Pilgub DKI, Pilkada DKI 2017 memang kita tahu sama-sama dan memang kita akui sama-sama. Partai Gerindra, kader-kader Gerindra bagaimana membela Bapak Anies Rashid Baswedan. Bahkan pada saat itu menghalalkan segala cara agar bagaimana Anies menang. Dan Aniesnya senang. Dan Anies menikmati cara itu. Satu kali lagi, saya menilai Bapak Anies memang dia itu akan melakukan sesuatu yang itu menguntungkan bagi dirinya. Gak peduli orang lain hancur, gak peduli orang lain kemudian akan rugi, gak peduli, yang penting dirinya untung. Gak kemudian menghitung orang yang telah membesarkannya, gak peduli dia telah menjilat ludahnya sendiri yang sudah berada di tong sampah. Gak peduli, gak ada urusan. Yang penting dia berkuasa, dia duduk di istana. Aduh. Tapi saya kira sekarang sudah publik paham dan ngerti siapa sebetulnya Anies Rashid Baswedan, bagaimana karakternya, layakkah memimpin Indonesia orang yang seperti itu. Semuanya diserahkan kepada masyarakat. Kalau benar nanti Anies Baswedan maju menjadi calon presiden, karena sekarang baru bakal calon, karena masih belum pasti, masih jauh, karena belum ada koalisi yang terbentuk dari Nasdem yang katanya mau dengan PKS dan Demokrat, ternyata masih belum, karena hanya Nasdem saja tidak akan mungkin bisa mengusung Anies Rashid Baswedan karena tidak memenuhi presidensial threshold 20%. Tapi ngebetnya
tapi kampanyenya kemana-mana udah merasa bahwa dirinya presiden. Inilah satu kali lagi karakter Bapak Anies Rashid Baswedan yang susah untuk digambarkan dengan kata-kata. Karena kalau saya gambarkan dengan kata-kata terlalu panjang lebar, seperti apa yang selalu Anies Rashid Baswedan sampaikan, dan jauh dari praktek kata-kata itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali lagi silahkan kalian bisa menilai dan tentukan pilihannya nanti setelah penetapan. Kalau Anies benar-benar maju, maka semuanya terserah kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.